Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Shalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita membaca kitab At-Tabarruku Al-Mashru'u wal Mamnu'u karya Syekh Muhammad Shafwat Nuruddin rahimahullahu taala. Silakan dibuka halaman ke-18. Penulis mengatakan wala yushra'u syaddur rihali illa ila al-masajidi thalathati lis-salati fiha. Tidak disyariatkan untuk melakukan syaddur rihal. Syaddur rihal artinya melakukan perjalanan jauh ke suatu tempat untuk melakukan ibadah di sana, kecuali kepada 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Lis-salati fiha, dengan tujuan untuk salat di sana. Tidak boleh melakukan syaddur rihal kecuali kepada 3 masjid dengan tujuan untuk salat di sana. Wala yatamassahu bi tarabi masjidin minha fadlan an ghairiha. Dan tidak perlu mengusap-usap debu yang ada di masjid-masjid tersebut, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, dan juga di Masjidil Aqsa. Lebih-lebih lagi masjid-masjid yang lain. Wala bil abwabi awin nawafidhi. Demikian juga tidak perlu mengusap-usap pintu-pintu masjid, demikian juga jendela-jendela masjid. Wala takbilu li syai'in fiha illa al-hajaril aswadi faqat. Dan tidak perlu mencium apa-apa di sana, di masjid-masjid tersebut, kecuali mencium hajarul aswad yang ada di Masjidil Haram. Wal bid'ah la taqau tahta hasrin. Dan kebid'ahan itu tidak terbatas banyaknya. Famakana dunal masyru'i min hadhil masyairi fahuwa mubtada'un. Maka selain amalan-amalan yang disyariatkan di atas, di masyair, di tempat-tempat yang merupakan syiar Islam tersebut, maka selain amalan-amalan di atas yang disyariatkan, itu adalah amalan-amalan yang diada-adakan, amalan-amalan bid'ah. Wa ziyaratu qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam biduni syaddi rihali ilaiha min al-qurabatil masyru'ati wal a'malil fadilati. Dan menziarahi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa melakukan syaddur rihal menuju ke kuburan tersebut, maka berziarah ke kubur Nabi adalah termasuk qurabat, termasuk amal ibadah yang disyariatkan dan termasuk amalan yang utama. Ya, jadi tidak boleh melakukan syaddur rihal khusus untuk ke kuburan Nabi. Syaddur rihal yang dibolehkan adalah ke Masjid Nabawinya, bukan ke kuburan Nabi. Adapun kita menziarahi kuburan Nabi adalah ketika setiap kali kita masuk ke kota Madinah, sebagaimana dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yang beliau setiap kali masuk ke kota Madinah, pulang dari safar, maka beliau berziarah dulu ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu diperhatikan bedanya. Mengkhususkan niat melakukan perjalanan jauh hanya untuk berziarah kubur Nabi, ini tidak diperbolehkan. Adapun kita mengkhususkan niat untuk mengunjungi Masjid Nabawi, kemudian bersamaan dengan itu kita menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini boleh. Demikian juga menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali masuk kota Madinah, ini juga dibolehkan. Walakin ba'du zairina yaqa'u fil bid'i wasyirki bi su'alihi sallallahu alaihi wasallam aw al-istighatsati bihi wa nahwi dzalika. Namun sebagian peziarah yang berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah dan kesyirikan, yaitu dengan meminta hajat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau beristighatsah kepada beliau atau perbuatan-perbuatan yang lainnya. Wa min bid'i istiqbalul qabri inda du'a'i rabbih. Dan termasuk perbuatan bid'ah adalah menghadap ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita berziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka arah menghadap kita pasti akan membelakangi kiblat. Ketika kita menghadap ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pasti kita akan membelakangi kiblat. Sehingga kalau seseorang itu berdoa menghadap kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Walaupun berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan membelakangi kiblat. Padahal berdoa itu dianjurkan menghadap kiblat. Sehingga ketika dia berdoa lebih memilih menghadap ke arah kuburan Nabi, bukan ke arah kiblat, maka ini menunjukkan orang yang berdoa tersebut punya keyakinan khusus kepada kuburan Nabi SAW dalam masalah doa. Oleh karena itu perbuatan seperti ini dilarang. Wa min ardhalil bid'ah at-tawafu bil qabri aw tamassuhu bihi aw taqbiluhu. Dan di antara perbuatan bid'ah yang paling buruk adalah tawaf mengelilingi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mengusap-ngusap kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mencium kuburan beliau. Wakadzalika ilsaqul batni aw dhahri bi jadranil hujrati. Demikian juga menempelkan perut atau menempelkan punggung ke dinding dari hujrah, ke dinding dari kamar Nabi SAW atau ke dinding dari makam dari Nabi SAW. Karena Nabi SAW dimakamkan di hujrah, di kamar beliau. Aw tabarruku bi ru'yatil qabri min al-bid'i al-madhmumati. Atau bertabarruk, ngalap berkah dengan sekadar memandang kuburan beliau. Dengan sekadar memandang kuburan beliau merasa mendapatkan keberkahan, merasa mendapatkan suatu faidah atau mendapatkan khasiat. Makanya termasuk kebid'ahan yang tercela. Waqad qala an-Nawawi fi idahil manasik. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Idahul Manasik beliau mengatakan yukrahu mashuhu bil yaddi wa taqbiluhu. Dimakruhkan seseorang mengusap-usap tangannya kepada kuburan Nabi atau takbiluhu atau menciumnya. Ai al-qabru asy-syarifu, maksudnya mengusap-usap atau mencium kuburan asy-syarif, kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balil adabu ayyab'uda minhu kama yab'udu minhu law hadara fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan adab yang benar adalah hendaknya agak menjauh dari kuburan beliau, sebagaimana kita menjaga jarak terhadap beliau, andaikan kita hadir di hadapan beliau ketika beliau masih hidup sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwa shawabu, inilah yang benar. Jadi kata Al-Imam An-Nawawi, andaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, apakah termasuk adab yang baik kalau kita malah menempel-nempelkan badan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Menempelkan perut kita atau menempelkan punggung kita, tentunya ini bukan adab yang baik. Adab yang baik kita ada jeda sedikit. Kita mengambil jarak dengan Rasulullah SAW ketika berbicara atau ketika mendengarkan beliau, bukan menempelkan. Maka demikian juga adab yang berlaku ketika beliau sudah wafat. Jadi bukan menempelkan badan kita atau perut kita atau punggung kita ke kuburan Nabi atau ke dindingnya, tidak. Ini bukan adab yang benar. Wa huwa alladhi qalahu al-ulama wa atbaqu alaihi. Dan inilah yang dikatakan oleh para ulama ahlu sunnah dan diterapkan oleh mereka. Wa yanbaghi alla yaghtarra bi katsirin min al-awami fi mukhalafatihim dzalika. Dan hendaknya seseorang jangan sampai terpedaya, jangan sampai tertipu dengan banyaknya orang awam yang menyelisihi adab ini, ya, yang melakukan penyimpangan dalam masalah ini. Fa innal iqtida'a wal 'amala innama yakunu bi aqwalil ulama'i wa la yaltafitu ila muhdatsatil awami wa jahalatihim. Karena kita teladani dan kita amalkan adalah arahan para ulama. Maksudnya para ulama ahlus sunnah. Dan tidak perlu kita melirik, tidak perlu kita melihat pada muhdatsat, pada perbuatan-perbuatan baru yang diada-adakan dalam agama yang dilakukan oleh orang-orang awam. Dan juga tidak perlu kita melihat kepada kejahilan-kejahilan mereka. Walaqad ahsana as-sayyidul jalilu Abu Ali al-Fudail bin Iyadh fi qawli ma ma'nahu. Sungguh indah sekali apa yang dikatakan oleh As-Sayyid Al-Jalil. Sayyid ini laqab, julukan untuk menunjukkan penghormatan. Ya, Sayyid untuk laki-laki, untuk perempuan Sayyidah. Al-Jalil artinya mulia. Sungguh indah apa yang dikatakan oleh seorang ulama yang bernama Abu Ali Al-Fudail Ibnu Iyadh rahimahullahu ta'ala fi qawlihi ma ma'nahu. Dalam perkataan beliau yang secara maknanya adalah sebagai berikut.
ittabi' turuqal huda wa la yadurruka qillatus salikina. Ikutilah jalan petunjuk. Ikutilah jalan-jalan petunjuk, maksudnya jalan-jalan yang benar yang ditunjukkan oleh dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Ikutilah itu. Maka sedikitnya orang yang menjalani jalan tersebut tidak akan membahayakanmu. Artinya orang yang menjalani jalan petunjuk, jalan kebenaran, jalan Al-Qur'an dan As-Sunnah itu sedikit. Namun sedikitnya mereka tidak masalah. Tidak membahayakan sama sekali. Wa iyyaka wa turuqad dhalalati. Dan jauhilah jalan-jalan kesesatan. Fala taghtar bi kasratil halikin. Dan jangan kau terperdaya dengan banyaknya orang yang binasa di sana. Artinya orang yang menjalani jalan kesesatan, orang-orang yang menyimpang itu banyak sekali. Dan jangan sampai kita terperdaya hanya karena mereka banyak, hanya karena mereka mayoritas, kemudian kita ingin melakukan seperti mereka. Karena mereka pada hakikatnya adalah orang-orang yang halikin, orang-orang yang binasa. Ini perkataan Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi, wa man khatara bi balihi anna al-masha bil yadi wa nahwahu ablaghu fil barakati. Dan barang siapa yang terbesit dalam benaknya bahwasanya mengusap-ngusap kuburan Nabi dengan tangan atau perbuatan yang semisal itu akan mendapatkan keberkahan yang lebih lagi, fahuwa min jahlihi wa ghaflatihi. Maka ketahuilah pikiran seperti itu berasal dari kejahilan dia dan kelalaian dia. Ini perkataan Imam Nawawi. Ya, kata beliau, kalau terbesit dalam benak kita untuk mengusap-ngusap kuburan Nabi, apalagi kuburan yang lain, maka itu berasal dari kejahilan dan kelalaian. Li'anna al-barakata innama hiya fima wafaqa syar'a wa aqwal al-ulama'i. Karena keberkahan itu didapatkan dalam perkara-perkara yang sesuai dengan syariat dan sesuai dengan bimbingan para ulama ahlus sunnah. Wa kaifa yubtaghi al-fadla fi mukhalafati as-shawabi. Maka bagaimana mungkin seseorang mengharapkan fadl, mengharapkan karunia Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perkara yang menyimpang dari kebenaran. Maka ada banyak faedah yang bisa kita ambil dari penjelasan Al-Imam An-Nawawi tadi. Di antaranya yang pertama, hendaknya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beramal itu jangan karena ikut-ikutan. Namun hendaknya kita beramal di atas dalil dengan bimbingan para ulama Ahlus Sunnah tentunya. Kemudian pelajaran yang lain, hendaknya kita jangan terperdaya dengan jumlah yang banyak. Jumlah yang banyak tidak menunjukkan kebenaran. Kebenaran kita lihat dari dalil. Kebenaran kita lihat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Semua yang berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus saleh, maka dia yang di atas kebenaran. Walaupun jumlahnya sedikit ataupun jumlahnya banyak. Maka kebenaran tidak dipandang dari jumlah yang banyak, demikian juga tidak dipandang dari jumlah yang sedikit. Dan juga pelajaran yang lain bahwasanya sudah menjadi sunnatullah orang yang berpegang pada kebenaran itu sedikit. Orang yang jahil, orang-orang yang awam, tidak punya ilmu, dan orang-orang yang menyimpang sudah menjadi sunnatullah, mereka itu banyak. Kemudian pelajaran yang lain yang bisa kita ambil dari perkataan beliau tentang tabarruk adalah bahwasanya keberkahan, kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, maka itu akan didapatkan kalau kita melakukan amalan-amalan yang sesuai dengan syariat, yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak mungkin Allah Ta'ala memberikan keberkahan kalau seseorang itu melakukan perkara yang bertentangan dengan syariat, yang menyelisih syariat. Tidak mungkin, karena keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari perkataan beliau adalah bahwasanya mengusap-usap kuburan, baik itu kuburan Nabi SAW atau kuburan orang-orang yang lain, kuburan wali, kuburan kiai, kuburan ustaz, kuburan habib, maka itu datang dari kejahilan dan kelalaian. Ini perkataan ulama besar mazhab Syafi'i, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian penulis mengatakan waqad nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalika. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah melarang perbuatan seperti itu. Faqala, beliau bersabda, la taj'alu qabri idan.
janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai Id. Id secara bahasa Arab artinya sesuatu yang dijadikan untuk kumpul-kumpul manusia dan sifatnya berulang. Ini definisi Id. Dan Id itu ada dua, ada Id berupa waktu, ada Id berupa tempat. Maka Id yang berupa waktu artinya suatu waktu yang orang-orang kumpul-kumpul ketika itu, mereka membuat peringatan dan sifatnya berulang secara rutin. Ini namanya Id. Dan ada juga Id yang berupa tempat, yaitu tempat yang senantiasa dikunjungi oleh orang-orang, mereka kumpul-kumpul di sana dan kunjungannya berulang-ulang. Maka di sini Nabi SAW melarang untuk menjadikan kuburan beliau sebagai Id. Dan ini mencakup dua-duanya. Bahwasanya tidak ada peringatan khusus pada waktu tertentu yang terkait dengan kuburan beliau. Apakah itu hari kelahiran beliau ataupun hari kematian beliau. Tidak ada Id. Dan Nabi melarang untuk menjadikan Id yang terkait dengan kuburan beliau. Demikian juga tidak boleh mengunjungi kuburan Nabi SAW secara berulang-ulang. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam Syarhus Sunnah, contohnya adalah kalau seseorang berziarah ke kubur Nabi SAW, kemudian dia keluar, kemudian dia masuk lagi untuk berziarah, kemudian dia berziarah, dia keluar, dia masuk lagi, berulang-ulang seperti itu. Maka ini tidak diperbolehkan. Diperbolehkannya kalau kita masuk ke kota Madinah. Kita masuk ke kota Madinah, setelah dari luar kota Madinah kita masuk, maka kita sempatkan untuk berziarah ke makam Nabi SAW sekali saja. Setelah itu sudah selesai, tidak perlu diulang lagi. Andaikan kita setelah itu keluar dari kota Madinah, kemudian masuk lagi, baru kita ziarah lagi. Seperti ini boleh. Waqala, dan Nabi SAW juga bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'badu. Nabi berdoa, ya Allah, janganlah jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Waqala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, min a'zami ma manna Allah bihi ala rasulih sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi. Di antara karunia yang paling agung yang Allah berikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umatnya. Anistajaba minhu du'aahu haitsu dufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi. Yaitu Allah Taala kabulkan, Allah Taala ijabah doa beliau di atas. Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ini doa beliau. Ya Allah, janganlah jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Allah kabulkan doa ini haitsu dufina, ketika beliau dimakamkan fi baitihi, di rumahnya, bijanibi masjidihi, yang rumah beliau ada di samping masjidnya. Fala yaqdiru ahadun an yasila illa ilal masjidi. Maka tidak mungkin ada orang yang bisa mencapai kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dia harus masuk ke masjid, Masjid Nabawi. Wal ibadatu al-masyru'atu fil masjidi ma'rufatun. Dan ibadah-ibadah yang disyariatkan untuk dilakukan di masjid itu banyak dan ma'rufah dan dikenal. Sudah diketahui bersama. Bi khilafi ma law kana qabruhu munfaridan 'anil masjidi. Berbeda kalau andaikan kuburan beliau tempatnya tersendiri di luar masjid. Artinya ini merupakan hikmah dari takdir Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Taala takdirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di rumahnya, yang tepatnya ada di samping Masjid Nabawi. Karena andaikan Nabi SAW wafat di tempat yang lain, yang jauh dari Masjid Nabawi, maka bisa jadi kuburan Nabi akan dijadikan tempat ibadah, akan disembah-sembah. Namun ketika Nabi SAW wafat di rumahnya dan letaknya ada di samping Nabawi, maka orang di sana beribadah dalam rangka beribadah di masjid, bukan beribadah kepada kuburan Nabi SAW. Dan dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini juga menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang segala bentuk penyembahan kepada kuburan beliau. Di antaranya dengan cara bertabarruk kepada kuburan beliau, dengan cara mengusap-usap
dengan cara tawaf, dengan cara mencium atau yang lainnya. Beliau melarang segala bentuk penyembahan, pengagungan terhadap kuburan beliau. Maka kalau ada ustaz, kalau ada dai yang melarang umat untuk mengagungkan kuburan Nabi SAW atau kuburan orang yang lain, itu bukan pendapat si ustaz, itu bukan keyakinan si ustaz, namun ini perintah dari Nabi SAW. Namun ini ajaran Rasulullah SAW. Beliau saja melarang kuburan beliau diibadahi, apalagi kuburan-kuburan orang yang levelnya jauh dari beliau. Hadza wa tabarruku bi qabrihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a'u indahu lam yaf'alhu ahadun min ashabati. Demikianlah, dan bertabarruk kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga berdoa kepada Allah indahu, di samping kuburan. Berdoa kepada Allah di samping kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dilakukan oleh satu orang pun dari kalangan sahabat Nabi. Wala minat tabi'ina, dan tidak pernah dilakukan oleh suatu orang pun dari kalangan tabi'in. Wala ahadun min a'immatil huda, dan tidak pernah dilakukan oleh suatu orang pun dari kalangan para ulama Ahlus Sunnah. Inilah pentingnya kita beragama dengan pemahaman para salafus saleh. Kita memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Ketika kita dihadapkan pada suatu amalan, contohnya di sini amalan ngalap berkah, tabarruk, mengusap-usap kuburan, bersengaja berdoa di kuburan, walaupun berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dihadapkan pada amalan-amalan ini. Maka tinggal kita tanyakan, apakah ini dilakukan oleh sahabat Nabi? Apakah ini dilakukan oleh para tabi'in? Apakah ini dilakukan oleh para tabi'ut tabi'in? Apakah yang dilakukan oleh para imam Ahlus Sunnah, para ulama Ahlus Sunnah? Kalau ternyata tidak ada yang melakukannya, maka kenapa kita lakukan? Berarti itu bukan bagian dari agama Islam. Wa qala Ibnu Waddah wa huwa min a'immatil qarni tsalithi al-hijri fi kitab al-bid'ah wan nahyi anha. Dan Ibnu Waddah mengatakan, dan Ibnu Waddah yaitu seorang ulama Ahlussunnah di abad ketiga Hijriah. Ia berkata dalam kitabnya yang berjudul Al-Bid'ah wan Nahyu anha, halaman ke-14. Beliau mengatakan an Marwana ibn Suwaidin qala, dari Marwan bin Suwaid yang mengatakan kharajtu ma'a Amiril Mu'minin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Aku pernah keluar bersama Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Min Makkah ila al-Madinati, dari Mekah menuju ke Madinah. Falamma asbahna shalla bina al-ghadata. Ketika datang pagi hari, maka kami pun bersama beliau salat ghadah, salat subuh. Thumma ra'an nasa yadhhabuna madhhaban. Kemudian Umar bin Khattab melihat sekumpulan orang-orang menuju ke suatu tempat. Faqala aina yadhhabu haula'i? Maka Umar bertanya, kemana orang-orang ini pergi? Mau kemana mereka? Qila ya Amirul Mu'minin, masjidun shalla fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada orang yang menjawab, wahai Amirul Mukminin, wahai Umar, mereka pergi ke suatu masjid yang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat di sana. Hum ya'tuna yusalluna fihi. Mereka mendatangi masjid tersebut dan mereka salat di sana. Faqala, maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, innama halaka man kana qablakum bimithli hadza. Sesungguhnya orang-orang terdahulu itu binasa, mereka celaka gara-gara perbuatan seperti ini. Yattabi'una athara anbiya'ihim. Mereka mencari-cari bekas-bekas peninggalan dari para nabi-nabi mereka. Mereka mencari-cari jejak-jejak dari para nabi mereka. Fayatakhirunaha kana isa wa biya'an. Kemudian tempat-tempat yang terdapat jejak-jejak para nabi mereka tersebut, mereka jadikan kanais. Kanais itu tempat ibadahnya orang Nasrani. Dan bi'a ini jamak dari al-bi'atu. Al-bi'ah ini tempat ibadahnya orang Yahudi. Jadi kanais jamak dari kanisah, gereja, ya. Tempat ibadahnya orang Nasrani. Kemudian bi'a jamak dari bi'ah, tempat ibadah orang Yahudi. Jadi intinya mereka jadikan tempat ibadah, tempat-tempat yang ada jejak-jejak nabi mereka, yang ada peninggalan-peninggalan nabi mereka dijadikan tempat ibadah.
Man adrakathu as-salatu fi hadhil masajidi falisalli. Namun yang benar adalah hendaknya kalau seseorang mendapati waktu salat di masjid-masjid seperti ini, maka salatlah seperti biasa. Wa man la, bagi orang yang bukan kebetulan sampai di masjid tersebut pada waktu salat, maka falyumdi wala yata'ammadha, maka hendaknya lewati saja dan jangan bersengaja untuk beribadah di sana. Ini riwayat yang kemarin sudah disinggung oleh beliau, oleh penulis, bahwasanya Umar bin Khattab melarang untuk tatabbu atharil anbiya, untuk mencari-cari jejak-jejak peninggalan atau bekas-bekas peninggalan para nabi. Ya, dilarang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan kata beliau ini adalah sebab binasanya orang-orang terdahulu, yaitu karena gulu kepada orang-orang soleh dan para nabi. Ya, demikian yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwah semampumu.